Bayangkan jika komputer bisa berpikir seperti manusia, menyelesaikan teka-teki, memahami perasaan, bahkan menulis puisi. Hari ini, teknologi seperti ChatGPT, mobil tanpa sopir, dan robot asisten sudah menjadi kenyataan. Tapi, siapakah sebenarnya orang-orang yang pertama kali membayangkan dunia ini? Siapa yang memulai perjalanan panjang kecerdasan buatan? Inilah orang-orang jenius yang memulai revolusi AI. Sebuah kisah penuh ide brilian, ambisi besar, dan sedikit kegilaan. 1. Alan Turing, sang visioner. Tahun ke-1950. Dunia baru saja bangkit dari Perang Dunia Kedua. Seorang matematikawan muda dari Inggris bernama Alan Turing menerbitkan makalah berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam tulisan itu, ia mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, namun mengguncang dunia. Bisakah mesin berpikir? Alan Turing bukan hanya seorang ilmuwan, ia adalah pahlawan perang, sang pemecah kode Enigma milik Nazi. Tapi kontribusinya yang paling abadi justru adalah visinya tentang mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia. Ia menciptakan tes Turing, sebuah uji untuk menentukan apakah komputer dapat berpikir seperti manusia. Ide ini, meskipun awalnya terdengar seperti fiksi ilmiah, menjadi fondasi utama bagi penelitian AI selama puluhan tahun setelahnya. Tragisnya, hidup Turing berakhir terlalu cepat. Ia wafat pada usia 41 tahun. Dalam kondisi tragis, akibat diskriminasi. Tapi warisannya hidup dalam setiap sistem AI yang kita kenal hari ini. 2. John McCarthy, sang penemu istilah AI. Tahun ke-1956, di kampus Dartmouth College, Amerika Serikat, sekelompok ilmuwan berkumpul dalam sebuah konferensi kecil. Mereka ingin memecahkan satu pertanyaan besar. Bagaimana membuat mesin menjadi cerdas? Pemimpin dari pertemuan ini adalah John McCarthy, seorang profesor muda dari MIT. Disinilah, untuk pertama kalinya, muncul istilah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. McCarthy percaya bahwa logika dan matematika bisa digunakan untuk membuat komputer yang mampu belajar dan membuat keputusan. Ia menciptakan bahasa pemrograman Lisp, yang kemudian menjadi dasar banyak program AI selama bertahun-tahun. McCarthy adalah sosok pendiam, tapi ide-idenya menjadi sangat berpengaruh. Dialah yang menyulut api pertama dari revolusi AI. 3. Marvin Minsky, sang pemimpi mesin cerdas. Marvin Minsky, rekan McCarthy di MIT, punya mimpi yang bahkan lebih gila, menciptakan otak buatan. Ia percaya bahwa kesadaran, ingatan, dan emosi manusia bisa direkayasa secara digital. Minsky mendirikan MIT AI Lab, salah satu laboratorium AI paling berpengaruh di dunia. Ia juga menulis buku The Society of Mind, yang menggambarkan pikiran manusia sebagai kumpulan agen kecil yang bekerja sama, sebuah konsep yang masih digunakan dalam model AI modern. Ia sering berkata, mesin tidak akan pernah menyerupai manusia sampai kita memahami bagaimana manusia berpikir. Di balik wajah eksentriknya, tersembunyi pemikiran radikal yang membentuk generasi ilmuwan AI setelahnya. 4. Newell dan Simon, sang arsitek logika mesin. Di sisi lain Amerika, dua peneliti bernama Alan Newell dan Herbert Simon sedang mencoba sesuatu yang luar biasa. Mereka ingin membuat komputer yang bisa membuktikan teorema matematika. Hasilnya adalah program bernama Logic Theories, yang dianggap sebagai program AI pertama di dunia. Program ini bisa menyelesaikan soal matematika yang sebelumnya hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Simon menyebut penemuan itu sebagai langkah besar pertama menuju pemahaman proses berpikir manusia. Mereka bukan sekadar programmer, mereka adalah psikolog dan ilmuwan kognitif yang ingin memahami bagaimana manusia berpikir
dan bagaimana cara menirunya pada mesin. Newell dan Simon juga mengembangkan teori pemrosesan simbol yang menjadi dasar logika AI klasik selama puluhan tahun. 5. AI di era modern. Dari harapan ke kenyataan. Setelah era para pionir, AI sempat mengalami masa-masa sulit. Harapan tinggi tak selalu berbanding lurus dengan hasil. Beberapa dekade disebut sebagai AI Winter, masa di mana minat dan dana penelitian menurun drastis. Namun, perlahan, teknologi bangkit kembali dengan munculnya komputasi yang lebih kuat, data besar, dan jaringan saraf tiruan neural networks. AI mulai menunjukkan keajaibannya. Pada tahun 2012, sebuah tim dari Universitas Toronto berhasil membuat AI yang bisa mengenali gambar jauh lebih baik daripada sistem sebelumnya. Sejak saat itu, deep learning menjadi primadona. Lalu, datanglah OpenAI dan berbagai model AI seperti GPT yang menggabungkan miliaran parameter untuk menciptakan respons yang menyerupai percakapan manusia. Dunia AI telah berubah, tapi fondasinya tetap berdiri di atas mimpi para ilmuwan awal tadi. Dari mimpi ke kenyataan. Dari makalah Turing di tahun 1950 hingga ChatGPT di era sekarang. Perjalanan AI bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah kisah impian manusia untuk menciptakan kecerdasan di luar dirinya sendiri. Mereka yang memulainya bukan sekadar ilmuwan. Mereka adalah pemimpi. Orang-orang yang percaya bahwa mesin pun bisa berpikir. Dan kini, dunia kita tak lagi sama. Kecerdasan buatan bukanlah akhir dari manusia, tapi perpanjangan dari imajinasi kita. Dan mungkin kisah selanjutnya justru akan datang dari kamu. Jika kita duduk di depan layar hari ini, mengakses informasi dalam hitungan detik, berbicara dengan mesin yang bisa memahami kata-kata kita, atau bahkan menyaksikan keajaiban dunia medis yang menyelamatkan jutaan nyawa. Semua itu bukan datang dari sihir, tapi dari ilmu pengetahuan, dari pikiran-pikiran brilian yang bekerja dalam diam. Para ilmuwan, baik di bidang teknologi, fisika, kimia, biologi, maupun kedokteran, telah membangun dunia yang kita kenal hari ini. Mereka bukan pahlawan yang membawa pedang atau panji kemenangan. Mereka membawa gagasan. Dan dalam senyap laboratorium, dalam lembur tak terlihat di ruang kampus dan penelitian, mereka mengubah masa depan kita. Ketika kita bicara tentang AI, kita tak bisa melupakan ilmuwan lain yang mendukung perkembangan ini. Ahli matematika yang menciptakan teori probabilitas. Ahli fisika yang mengembangkan komputer kuantum, ahli biologi yang menginspirasi sistem neural dari otak manusia. Bahkan penemuan seperti vaksin, listrik, mesin cetak, internet, semua itu berasal dari kerja keras orang-orang yang mungkin tak pernah dikenal luas. Tapi jasa mereka mengalir dalam setiap detik hidup kita. Tanpa mereka, dunia akan tetap gelap. Tanpa mereka, manusia mungkin masih meraba-raba dalam kebodohan dan takhayul. Mereka adalah cahaya di ujung lorong sejarah yang menunjukkan bahwa pengetahuan adalah jalan menuju kemajuan. Maka, saat kita menikmati teknologi canggih hari ini, ingatlah, di balik layar ada kerja keras puluhan tahun, ada dedikasi, ada mimpi, dan mungkin ada pengorbanan yang tak pernah kita dengar. Para ilmuwan bukan hanya menciptakan alat, mereka menciptakan harapan bahwa masa depan selalu bisa lebih baik daripada hari ini. Terima kasih telah menonton. Kami tunggu komentar Anda.